Awas nanti kalau antum berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan ini nggak adil Islam nih, ya kan? Orang baik nggak beriman kok masuk neraka. Yang beriman kelihatan ada yang tidak baik tapi masih bisa masuk surga. Di mana keadilan Allah? Kita jawab, ketika seseorang yang tidak beriman melakukan kebaikan saat di dunia dengan niat dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat adilnya memberikan balasan dalam kehidupan dunianya. Di antaranya diangkat dia dalam kehidupan dunianya, dihormati oleh orang lain, diapresiasi, bahkan tidak sedikit mendoakan supaya dia dapat hidayah. Dan Allah kirimkan itu. Kirimkan lewat perangkat-perangkat yang tadi kami sebutkan. Hanya sifat hidayah, Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sifat hidayah itu kalau Allah sudah berikan maka cepat ambil. Begitu diberikan Anda mesti mengambil. Kalau Anda tidak ambil, Anda nggak akan pernah dapatkan itu. Karena ada orang-orang yang ketika ditawarkan dia nggak mau ngambil. Saya beri contoh begini, nanti akan ditawarkan buku tuh, insya Allah ada yang ngambil, ada yang bahkan berebut untuk ngambil, ada yang nggak mau sama sekali. Baik, ketika seseorang ditawarkan buku kemudian dia tidak mau mengambil, yang salah yang tidak mau mengambil. Jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sementara Anda sendiri yang tidak ingin? Oh, saya juga tahu tentang Islam, saya pernah sekolah di sekolah Islam, Masya Allah, sekolahnya sekolah A misalnya. Kemudian saya juga pernah berdialog dengan orang Islam, guru saya orang Islam, bapak angkat saya orang Islam, Masya Allah, kakak angkat saya orang Islam. Masya Allah, kurang apa lagi? Sekolah di sekolah Islam, bapak angkat orang Islam, kakak angkat orang Islam, tetangga Anda Muslim, datang dai mendawai Anda yang nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Sepanjang Anda nggak mau ngambil, Anda nggak akan dapat, kan? Baik, jadi teman-teman sekalian, di sini hukumnya kalau sudah diberikan, Anda mesti ambil. Dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan hidayah, Allah nggak akan pandang pada siapapun. Tidak akan pandang bulu, pandang kulit, pandang keadaan dan sebagainya. Silahkan Anda cek. Sekelas Fir'aun saja, manusia paling zalim di muka bumi, tukang siksa, tukang bunuh, mengaku Tuhan. Ibu kenal Fir'aun? Ini manusia paling zalim di muka bumi ini. Tapi hikmah Allah menjadikan semua manusia mesti punya kesempatan yang sama. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Masya Allah. Ini cuma satu orang. Tapi demi menetapkan keadilan Allah dalam hukum dunia, demi satu orang ini dikirimkan dua orang nabi sekaligus supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Tidak cukup sampai situ. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masya Allah. Dan sampaikan dakwah dengan lembut, jangan kasar ya. Katakan yang lembut-lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa perhatikan sekelas Fir'aun saja yang paling jahat, mengaku Tuhan, yang jauh dari Allah, tukang sembelih, maka bagaimana dengan Anda? Fir'aun bukan? Nama Anda Fir'aun bukan? Bukan, belum pernah bunuh orang. Masya Allah. Ya, tidak pernah mengaku Tuhan, ngaku Nabi juga enggak. Masa enggak dapat hidayah? Mustahil. Pasti dapat itu. Kurang apa lagi? Ada yang lewat WA sekarang, Masya Allah, luar biasa. Taklimnya ada, ajakannya ada, adzannya kedengaran, mushafnya ada, sampai masuk ke dalam handphonenya, belajar taklim ustadznya hidayat juga, Masya Allah. Sampai dengan semua itu, Anda belum dekat kepada Allah, Anda perlu dikasih apa lagi? Halo? Nah, itu poinnya. Jadi mustahil ada orang nggak dapat ini, kecuali yang tidak ingin. Dia tinggalkan. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, karena non-muslim tadi berbuat kebaikan dalam konteks hukum dunia, maka keadilan Allah diberikan. Diberikanlah kemudian balasan dunia. Tapi karena dia tidak mengerjakan untuk bekal akhirat. Syarat akhirat ini iman. Dia kurang syarat satu. Iman. Antum ikut ujian ke ITB, harus lulus dengan 5 poin. Antum mencapai 4 poin, gagal 1 poin, lulus tidak? Tidak. Antum kurang 1 di keimanan. Makanya ketika bekal ini dibawa ke akhirat, karena bekal imannya tidak ada, sebagai syarat bekal untuk ke akhirat, maka Masya Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Maka ini nggak ada gunanya. Jadi debu yang berterbangan. Di dunia mungkin, tapi akhirat tidak. Jadi debu yang berterbangan. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Kalau cuma debu saja tidak berterbangan, debu itu bisa nempel. Semakin banyak ada nilainya, bisa ditimbang. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana antum nimbangnya? Masya Allah. Bisa nimbang debu berterbangan? Bisa? Susah. Jadi ini ibarat dari Al-Quran bahwa
seseorang yang tidak beriman mengerjakan kebaikan, maka Masya Allah di dunia diberikan balasannya, tapi di akhirat karena bekalnya tidak ada, dasar imannya tidak ada, maka tidak bisa dibawa pulang. Jelas di sini?